kau menjagai, kau memberkati, kau perhatikan dari yang paling kecil. Kadang-kadang kami berdoa sampai malu sama Tuhan. Tuhan berkati selalu. Amin. Hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu membawakan sabda kebenaran firman-Mu, berfirmanlah, agar firman yang ditabur ini di tempat tanah yang subur, mereka pasti berbuah 100 kali lipat ganda lebih dari itu. Semata-mata tujuan kami hanya satu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan, kami minta para malaikat surgawi jagai tempat ini, depan pintu masuk, pintu keluar, kelilingi tempat ini, pagari dengan para malaikat Tuhan, sehingga tidak ada taburan firman yang dicuri oleh iblis manapun juga. Kami anak-anak Tuhan siap mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom aleichem. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tenang. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya lupa lagu dulu. Tak berubah kasihnya, gitu ya. Mana pernah berubah. Yang berubah siapa? Kita yang berubah, Pak. Tapi Tuhan itu sayang. Amin. Nanti saya buka. Ada waktunya Tuhan sayang, ada waktunya Tuhan gak sayang. Saya kasih tahu kamu jangan main-main sama Tuhan loh. Hari ini kita bisa bilang Tuhan baik. Sekali-kali kalau kita diproses, kamu bisa bilang Tuhan baik gak? Baik. Yakin? Yakin. Tuhan, Baik. ada yang mau minta diproses Tuhan? Puji Tuhan. Amin. Percayalah, segala pencobaan-pencobaan yang kau alami itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Datanglah kepadaku, Tuhan bilang, kenakan kuk yang kuberikan kepadamu, kuku ringan, Tuhan bilang, mendengar. Kalau kamu merasa ringan, bebanmu terlepas. Mau tahu nggak? Kuk itu apa? Kuk itu beban. Jangan sekali-kali kau datang ke Tuhan bilang tidak ada masalah. Justru banyak masalah. Tapi Tuhan langsung kasih jalan keluarnya. Amin. Ya kan? Makanya Tuhan bilang ringan, dikasih jalan ke keluarnya. Tapi kalau kau dicobai oleh iblis di luar sana, ya Tuhan kasih jalan keluarnya sih. Ya. Jadi masalah itu ada dua. Masalah yang kita cari, ya, sama masalah yang kita nggak cari. Percaya nggak kalau masalah itu kalau kita nggak cari aja dia datang sendiri loh. Berarti ngapain kita undang-undang masalah ya? Masalah diundang-undang, kan diundang-undang dia datang sendiri ya kan? Ngapain undang-undang masalah? Ya benar nggak? Udah banyak masalah, jangan undang-undang lagi, benar nggak? Oh masalah ke seorang solo, tinggalin aja, itu kebanyakan, benar nggak? Setiap orang itu pasti ada masalah. Ya, nah, mungkin orang hidup itu pasti ada masalah. Dan setiap masalah orang itu tidak akan pernah sama. Mungkin kalau kita di satu komunitas, ya mungkin bisa ada yang sama, tapi nggak semua. Tapi pasti banyak lainnya. Benar? Berbahagialah engkau yang tidak melihat, tapi kau percaya. Di sini siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus angkat tangan? Ada lagi? Tuhan kalau datang itu nggak pernah kosong. Dia datang dengan kerajaan, dengan pasukan para malaikatnya. Ya, saya bukain firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang tabut perjanjian. Bahasa Ibrani-nya adalah Shekinah Glory. Bukan kalian ya. Shekinah Glory, ya. Shekinah Glory, ada yang tahu artinya? Nggak tahu, saya ngomong aja. Shekinah Glory itu artinya, ya, yang maha kudus, ya, yang maha berkuasa, ya,
Tuhan ada di situ ya, kudusnya Tuhan ada di situ ya. Jadi Tuhan ya, di selama ada perjanjian lama, ada tabut itu, Tuhan menunjukkan kekudusannya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Siapakah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel, yaitu Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Beberapa hari ini saya ada lihat YouTube, saya rekam, mohon maaf, adalah salah satu kitab menjelaskan bahwa dari Timur Tengah sana kitab itu tidak dimunculkan. Kitab itu menyatakan bahwa dia ngomong bahwa putra Maryam itu adalah firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, dengan nafasnya manusia bisa hidup. Siapakah dia? Yang bilang putra Maryam siapa? Jawab sendiri ya, yang nggak usah dibahas lain ya. Mari kita masuk firman Tuhan. Shekinah Glory, Maha Kudus, ya, Maha Kuasa, sudah pasti Maha Mulia, Maha segala-galanya, karena Dia yang punya. Betul? Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya kasih tahu di sini, kunci kesuksesan pertama kali pintu surga itu bisa dibuka, Anda menyembah Dia. Di mana ada tabut? Ini tabut nih. Tempat ini tabut. Perhatikan, Mami punya keluarga, anak-anaknya diberkati. Amin. Mami di hadapan Tuhan Yesus berkata, mau bersaksi, mau cerita bagaimana Tuhan memberkati anak-anak Mami. Mami diberikan kesehatan, umur yang panjang sampai hari ini, jangan bisa melayani Tuhan. Itu saudara berkat, amin. Ingat loh, di mana ada tabut Tuhan pasti ada berkat. Tuhan janji, anak cucunya tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menjadi minta-minta. Kau melihat, jangan sekali-kali kau tinggalkan Yesus itu, amin. Mari kita lanjutkan. Tabut itu kita tahu di mana. Tabut itu Tuhan bikin itu dari zaman Musa, betul-betul. Selama 430 tahun Tuhan melihat keturunan ya orang-orang Yahudi itu ya, anak cucu-cucunya Abraham ya, ada di Mesir. Sudah. Padahal setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Begitu orangnya Tuhan sudah tidak ada, mestinya itu pergi dari negeri itu ya. Yusuf sudah nggak ada kan, mestinya pergi dong. Setiap orang kan ada masanya. Jangan sekali-kali orangnya sudah nggak ada, orangnya Tuhan sudah nggak ada, kau tetap di situ. Artinya Tuhan ada di situ. Tuhan itu ada buat siapa? Buat Yusuf. Betul nggak? Tuhan itu janji sama siapa? Keturunan-keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan Abraham. Betul? Tapi bangsa budak ini tegar tengkuk. Mereka melihat waktu zaman Yusuf, Mesir itu sangat diberkati. Betul nggak? Makanya mereka tidak mau meninggalkan Mesir. Lebih baik kami jadi budak. Kan on. Bagaimana firman Tuhan mengatakan kalau menjadi kepala bukan ekor, itu jadi budak. Bro, jadi budak tuh kagak dibayar, kasih makannya syukur, betul nggak? Tuhan perlihatkan kuasanya, 10 tulah datang.
ke Mesir dengan seorang hambanya, Nabi Musa. Betul? Setelah itu Tuhan bawa bangsa perbudakan ini keluar dari Mesir. Betul? Tuhan kasih lihat lagi, dia belah laut. Pertama dia apa toh? Dia turunin tembok api dari langit supaya orang-orang tentara Mesir itu nggak bisa lewat. Betul nggak? Karena anak-anaknya keturunan Abraham itu mau lewat, mau nyebrang apa? Laut Tiberau. Laut Tiberau sudah dibelah dua. Musa berbicara sama Tuhan. Tuhan, jalan buntu. Tuhan bilang apa? Tuh, lihat lagi Musa. Siapa bilang buntu? Kau bisa lihat buntu. Jalan menurut kamu buntu, aku bisa buka jalan yang tidak kelihatan itu. Betul nggak? Satu pintu tertutup, 1000 pintu kalau Tuhan mau buka, bisa nggak? Ya. Baru jalan di darat, di laut dibelah dua. Betul nggak? Pintu 1000 di Tuhan bisa buka. Itu nggak kelihatan semua pintunya. Betul nggak? Ini nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Tinggikan Tuhanmu. Hanya Dia yang layak ditinggikan, disembah. Amin. Amin. Jangan kau tinggikan kepalamu, ya kan? Kalau nggak meja bagus. Lanjutkan, perhatikan. Tuhan bilang sama Musa, Musa, ada jalan, lihat lagi yang benar. Dilihat tuh, iya ada jalan tuh, betul ya? Musa mengangkat tongkat, yaitu adalah otoritas kuasa Tuhan ada di tongkat itu, maka di tepat ke laut, maka terbelah laut menjadi jalan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita pergi ke Siwon Ancol, betul nggak? Sampai di Ancol sini, akuarium. Wah, ada ikan pari, ikan hiu. Zaman dulu juga ada. Kalau itu kan ikan boleh nangkep ya. Itu ikan langsung di laut Tiberau. Siapa yang pernah pergi ke laut Tiberau? Ngomong dong, Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Si Pak Pendeta pernah pergi. Saya juga masih pernah pergi. Saya juga masih mau pergi. Saya bisa. Bapak saya kaya. Saya percaya. Saya satu hari akan pergi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, waktu di tepi laut Tiberau, apa yang dikatakan orang bangsa Abraham itu, Musa mata lu buta. Jalan katanya, ini jalan apanya jalan, ini laut semua, kagak ada jalan, ini kau bikin kami binasa, lebih baik kami kembali ke Mesir menjadi budak. Oh biarkan kami dipotong di sini di pinggir pantai ya Pak, ya kan disembelih begini banyak orang. Kau tahu nggak jumlah bangsa budak Mesir di Mesir itu keluar berapa banyak? 3 juta. Sampai hari ini masih 3 juta. Saya cerita ya soal itu ya. Dan hebatnya Tuhan, 3 juta di zaman Musa, di zaman sekarang now ya, zamannya Netanyahu ya, penduduk asli orang Israel itu tidak pernah nambah, tetap 3 juta. Kalau kita lihat sensus yang ada di Google lebih dari 10 itu pendatang. Karena mereka tahu orang Yahudi pintar, betul nggak? Waktu itu ada yang dikirim-kirimin, mohon maaf ya, pelacur atau apa ya kan, dia mau ambil gennya. Orang Jepang, orang Cina, apa dikirim-kirim di sana gitu kan? Supaya dapat anak, pinter kan, dibawa pulang ke negaranya. Dan bahkan yang ada yang menetap, yang menikah dengan orang sana, ya, sesungguhnya tidak satu DNA itu, kan? Jadi bukan ori. Kayak bapak kita orang Jawa, ibu kita ya kan orang Kalimantan. Kita bilang orang Jawa, oh enggak, orang Kalimantan bukan. Jadi apa? Enggak Jawa, enggak ori, Kalimantan juga enggak ori, jadi enggak orisinil. Betul enggak? KW. Betul ya? Betul enggak? Masa bilang orang Israel itu kawin campur begitu bilangnya ori, kan bukan, KW ya. Nah, makanya yang KW lebih banyak kan? 10 juta lebih kalau kita berusaha, kalau kita baca Google. Ya, Tuhan kita hebat. Dari dulu 3 juta sampai sekarang 3 juta. Saya nggak ngerti maksudnya 3 juta apa. Saya nggak mau cari tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita lanjutkan. Dia maki-maki Musa stres, maki-maki sama orang begitu banyak. Oh biarkan kami binasa begitu dan begitu, dikata-katain Musa betul-betul. Ya kan? Aduh, Musa bilang stres. Kalau orang stres, lari kemana? Ketuk? Tuhan tolong.
picak katanya gitu kan. Lu lihat bener tuh ada jalan. Oh iya ada jalan. Tuh ya. Maka laut itu terbelah, maka orang-orang itu semuanya jalan di tanah yang kering sambil tamasya lihat pemandangan ikan binatang yang bagus-bagus pada bolak-balik ikan segala macam modelnya ada sampailah di tepi laut Tiberau itu ya. Maka tembok api itu dilepas, maka tentara-tentara dari orang-orang Firaun itu masuk dan ditutup Tuhan. Kita harus itu dan sepanjang jalan perhatikan masuk ke gurunnya kalau sekarang dibilangnya namanya gurun Sahara. Ya, satu hari saya belum pernah ke gurun Sahara, saya belum pernah ke Gunung Sinai. Namanya gurun udah pasti yang panas, betul? Kalau malam dingin sekali, betul? Air nggak ada, makanan nggak ada, betul? Bayangin coba. Tuhan tahu nggak? Tuhan siang datang tiang awan, malam kegelapan Tuhan datang dari tiang api, nggak berhenti. Artinya, ya kan? Awan berbicara apa ya? Supaya orang itu tidak kepanasan, jadi adem. Kalau malam ya kedinginan, dikasih panas supaya adem lagi. Dikasih mana tiap hari, dikasih makan mana gitu kan. Saya pernah berdoa mana turun, saya pernah lihat mana turun ya. Jadi satu hari kalau Tuhan izinkan kita menyembah Tuhan, kalau kita menyembah kalau mana turun jangan kaget. Zaman Musa aja bisa, masa zaman sekarang nggak bisa. Amin. Mas aja pernah saya berdoa turun mas pernah, berlian juga pernah saya. Dulu ya. Tapi kalau kita level spirit rohnya itu tinggi ya, bisa seperti itu ya. Tapi kita minta sama Tuhan ya. Terus kita lanjutkan. Perhatikan. Tuhan sudah bicara sama Musa waktu di gunung Horeb. Tuhan memperlihatkan di mana bait suci itu seperti apa. Tuhan Musa turun dari gunung Horeb itu mulai dipanggil tukang dibikin kotak, ya, kotak ya, namanya tabut. Nah, mempersiapkan nanti 10 perintah Allah, 2 loh batu itu boleh taruh di situ, ya kan? Dia suruh tukang bikin begini dan begitu, kayu dari kayu akasia, ya. Terus dilapisin emas, kita tahu ya. Di situ ada buli-buli, ada mananya, ya. Nah, mana-mana itu ya yang di gurun pasir itulah ya. Nah, setelah itu perhatikan ya, ada tokat Harun. Tokatnya itu bertunas dan berbuah lagi kan, aneh gitu loh ya kan. Agak disiram ya kan, istilahnya kalau pohon itu kayak pohon mati gitu kan, tokat gitu taruh di situ bisa berbuah kan, aneh gitu kan. Tapi itulah mujizat kuasa Tuhan ya. Betul nggak? Nah, tapi kita percaya Tuhan yang sama tetap bisa bikin mujizat sampai sekarang, amin. Terus sampai di situ Tuhan akhirnya Tuhan melihat bangsa perbudakan ini tidak percaya sama Tuhan, malah ngoceng-ngoceng, marah-marah, Musa dimaki-maki, aduh stres, ya kan. Mohon maaf, saya yakin banget ya, bukan maki-maki aja ya. Kenapa bisa ada hukum Taurat? Saya yakin banget di sana ya terjadi ya kelakuan dosa, Pastor. Di gurun pasir itu pasti Tuhan melihat banyak orang berbuat dosa, ya, yang namanya istri orang diapain gitu ya, makanya Tuhan marah di situ, ya. Dan Tuhan akhirnya setibanya di Gunung Sinai, Tuhan itu bicara sama Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan itu di atas Gunung Sinai ngapain? Dia curhat. Ngerti nggak? Dia cerita dari zaman Abraham, dari zaman Ishak, dari Yakub, dan bangsa ini begini. Rupanya Tuhan itu demen curhat. Saya pernah kalau ngobrol sama Tuhan ngobrol saya dengerin, iya gitu kan. Nggak berani motong, takut domelin gitu kan, gitu. Kadang-kadang saya ngomong, iya, terus dia gimana nih ngaku kuasa kita berani apa kita? Ya nggak berani kita, betul nggak? Ya iya aja kalau diperintahin. Kamu hari ini, ya kayak kemarin contoh sama saya. Kamu hari ini dia bilang masuk ke kamar. Oh siap. Berdoalah, dibilang katanya. Buat itu teman kamu, saudara kamu. Oke, saya berdoa. Berdoa ngapain? Berdoa minta pengampunan. Bayangin coba. Saya disuruh doa minta ampuni dosa dia. Aneh nggak? Tapi itulah Tuhan. Kenapa?
Karena dia itu walaupun dia sering berbuat dosa, dia nggak sadar. Dengan mulutnya dia sering mengutuki orang atau fitnah orang. Itu sadis loh, ya kan? Karena perkataan itu ya kan, mulut itu lebih tajam dari pisau, bisa melukai hati, betul kan? Tuhan suruh saya masuk kamar doain dia. Setelah saya doain dia, Tuhan bicara lagi. Besok datang ke kantor dia. Ngapain? Dia bilang tuh. Udah nyampe nanya, cuci kaki dia. Oh, saya ngerti. Setelah di Islam itu namanya setelah lahir, setelah batin, terus lahir ya, betul ya? Setelah batin itu tolak Tuhan, betul kan? Secara lahir saya harus lakukan, secara fisik ya. Saya datang ke kantor dia, dia lagi pakai seragam, ya kan? Saya cuci kaki dia, saya ngomong sama dia, perintah cuci kaki dia. Dia orang Medan, dia seorang haji, dia nurut, dia itu seperti saudara dengan saya. Dia itu seorang perwira polisi, ya, dan saya cuci kaki dia. Setelah saya cuci kaki dia, Tuhan bicara sama dia, kasih tau dia, tanggal 23 Juni hari Senin, tanggal 23 Juni Senin tahun 2025, bintang dia pecah satu. Saya kasih tau dia begitu, ya. Pas hari Senin dikabarin dia, bintang dia pecah satu. Tepuk tangan buat Yesus. Itu adalah salah satu ketaatan. Ngerti ya? Coba kamu bisa nggak berdoa buat musuhmu? Bisa? Nggak bisa kan? Belum tentu kan? Apalagi nyakitin kamu, belum tentu, ya kan? Tapi karena disuruh, saya bisa dengar, ya kan? Saya harus nurut, betul nggak? Dapat nggak bintang? Dapat. Dan bahkan bintang-bintang selanjutnya seterusnya Tuhan kasih saya lihat. Dan saya melihat, oh, saya tanya Tuhan, kenapa kok saya bisa bergaul dengan para bintang-bintang? Saya tanya, apakah mereka ini adalah bintang-bintangnya Abraham? Oh, jelas Tuhan bilang, besi berani akan menarik sesamanya, ya. Artinya apa? Kamu adalah bintang Abraham, dan mereka walaupun kedar, mereka juga bintang Abraham, betul nggak? Karena bintang Abraham itu ada di mana-mana. Tuhan bilang sama Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Artinya ada di mana-mana. Amin. Yang penting dia percaya Allah itu adalah Tuhan. Saya sering kasih dia firman, Tuhan, dia mengatakan amin, ya. Nama Yesus dipermuliakan. Tepuk tangan. Kita buka Keluaran 20 ayat 1 dan 17. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Gak usah ya, saya firman Tuhan boleh tayangin. Firman Tuhan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, banyak sekali firmannya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Ini menerangkan bagaimana Tuhan itu menulis hukumnya, hukum Taurat itu, ya. Kita baca singkat aja hukum Taurat Tuhan apa aja. 1, jangan ada padamu hal lain. 2, jangan bagimu membuat patung yang menyerupai apapun, ya. 3, jangan sujud menyembah kepadanya, ya kan? Tetapi aku menunjukkan kasih setianya pada orang itu mereka yang mengasihi aku. Terus jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ya, apalagi 6 hari lamanya engkau bekerja melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaannya. Terus, ya kan? Sebab hari ke-6, ini panjang ya. Lanjut langsung. Hormatilah ayah ibumu, ya kan? Supaya lanjut usiamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Hukum ini dibuat Tuhan, ini bukan sengaja, pastor. Walaupun di gurun pasir waktu sama Musa budak itu gak diceritakan bagaimana. Saya yakin banget Tuhan begini ada maksudnya, betul nggak? Pasti udah terjadi macam-macam di bawah, ya kan? Udah terjadi macam-macam di sini bawah. Saya tidak menuduh, ya kan? Kurang lebih kalau kira orang bersalah itu ditegur nggak? Ditegur kan? Tuhan kan ditegur pakai apa? Pakai hukum kan? Pakai firman kan? Betul nggak? Maka firman itu dibuat. Sebelum naik ke atas, Musa ya serah terima jabatan, ya. Ada ketua, ada wakil, ya.
Jadi kalau Musa nabi, ya Harun juga nabi. Ya, ada nabi 1, nabi 2, dan serah terima. Betul nggak? Betul? Gue naik gunung Sinai nggak tahu berapa lama. Tolong bangsa ini, ya kan? Gue minta tolong lu wakilin gue ya. Seperti biasa ya, tolong lurus ya. Oke siap, balik dulu ya. Dia naik ke atas 40 hari 40 malam. Tuhan curhat, ngobrol sama Tuhan sana, ya. Begitu mau turun kita tahu ceritanya, ya. Tuhan kasih lihat, lu lihat tuh. Bangsa perbudakan itu sekarang pada ngapain? Nyembah patung, lembu, emas. Yang juru siapa? Kakaknya Musa, si Harun. Dia yang mimpin, geblak gak? Musa secara daging, kita secara daging, secara manusia ya. Kalau kita melihat orang bersalah, walaupun itu bukan bersalah sama kita ya, kadang-kadang kita suka main hakim sendiri ya. Kayak orang di jalanan nyolong motor ya, nyolong telur, nyolong ayam ya. Belum tentu dia nyolong itu karena dia itu memang maling gitu loh. Bisa aja dia nyolong itu karena dia itu udah gak ada jalan. Betul nggak? Saya pernah dengar teman saya cerita di Tanjung Priok loh. Ya, anaknya pagi-pagi, ibunya udah gak tahu kemana. Pagi-pagi ngomong, "Bapak lapar." "Ya nak, Papa mau keluar dulu rumah, nanti Bapak pulang bawa makanan ya." Pagi bapaknya pergi, udah 10 pulang, masih gak bawa makanan. Terus akhirnya anaknya ngomong, "Bapak kok gak bawa makanan?" Anak kecil kan gak mau tahu, betul gak? Tuh bapak nyari uang pakai apa kan gak mau tahu, betul-betul. Bapaknya, "Ya tunggu sabar nak ya, sebentar lagi ya, Tuhan kirim ya." Baik gak tuh bapaknya ngomong begitu? "Dan lagi ya, Tuhan kirim ya, udah Bapak keluar dulu ya, ke Bapak beli kaki bawa makanan ya." Dia cari utangan sini sono, datang ke warung, gak ada yang mau ngasih, utangnya udah kebanyakan, betul gak? Datang ke sini, datang ke sono, gak ada yang mau ngasih, datang ke temen, ke topi itu gak ada yang mau buka, ya kan? Kadang ada orang di dalam, dia bilang, "Gak ada orang." Gak ada orang ya, gak ada orang. Bayangin coba, sakitnya tuh nih. Sakit gak? Akhirnya jam 12 siang, setengah 1, waduh silakan ya. Anak gua gimana ya kan? Biasanya kalau ibu-ibu kan jam segitu kan ya, ada yang habis antar anak sekolah, jemput sekolah ya, suka mampir ke pasar ya. Ya, mampir ke pasar, dan ibu-ibu pakai kalung, pakai anting, pakai cincin, wele-wele. Ini cara cepat, ini pasti dua odong ya kan. Ini kalau dapat, betul langsung 2 minggat ya kan. Palingnya anakku bisa makan seminggu 2 minggu ya. Di situ ada orang jualan es buah dingin, tau kan? Lagi motong-motong buah, lihat langsung diambil, langsung ditodong si ibu. Karena belum dipapain, bisa terbilang minta ampun. Begitu dikasih, ya kan dia teriak, "Balik kapok!" Wah, ini namanya di pasar. Betul gak? Tukang sapu, tukang cendol, betul gak? Yang bersih WC, betul gak? Tukang jual ikan, martabak, semua macam ada kan? Keluar semua, dihakimi dia, digebukin, diijuk-ijuk rame-rame. Ada yang teriak, siram, bakar pakai bensin. Dia bakar bapaknya hidup-hidup sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terjadi. Pertanyaan saya, bapak itu jahat ya? Terpaksa. Tapi orang mau tahu nggak? Makanya Tuhan bilang jangan itu Musa. Tuhan ngomong begitu. Dan mendidih dia ini. Kurang ajar. Gomar saya gagal jadi ketua, jadi kepala. Betul nggak? Oh, pimpin mangsa budak ini. Dia lupa. Yang mimpin emang Musa, yang mimpin Tuhan. Tuhan pinjam Musa. Betul nggak? Di situ Musa jadi kepala.
kepala dibilangnya dia, betul nggak? Hati-hati kau kalau gede kepala, apa yang terjadi? Kau ambil haknya Tuhan, dia marah-marah. Kok kita lewat sekali Harun? Padahal Musa itu turun dari gunung Sinai itu kayak matahari. Kau pernah lihat matahari? Terang? Saking cerangnya dia pakai cadar, betul nggak? Ditutupi. Makanya orang Muslim itu pakai cadar. Cuma orang Muslim zaman sekarang kagak ada sinarnya. Kalau Musa ada sinarnya, terlalu silau. Ya? Betul? Dan akhirnya Musa marah-marah. Dia pukul itu batu. Kalau kamu pergi ke Israel, batu itu sampai sekarang masih keluar airnya. Sampai sekarang masa. Itu udah kurang lebih mungkin 3.500 tahun yang lalu atau berapa tahun lalu ya. Sampai hari ini masih keluar air. Batu itu dipukul 3 kali sama Musa, suruh keluar air. Pada di tengah padang gurun. Bayangin dari mana sumbernya saya juga nggak tahu, ya kan? 2 loh batu itu dipecahkan, disuruh makan, digerus, ya. Ribuan orang mati. Tuhan datang. Marah nggak Tuhan? Musa diomelin, dan bangsa perbudakan itu juga diomelin. Tuhan bilang apa? Kau orang yang tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Tuhan udah jagain, Tuhan kasih tiap hari ngeliat mujizat, betul gak? Tidak mengucap syukur. Sekarang mujizat kita apa? Pagi kita bisa napas, betul? Hari ini kita sehat, Amin. betul? Hari ini kita bisa ke gereja, Amin. betul? Mujizat bukan dong? Tiga. Selamat gak? Selamat. Tenang hati kita, damai. Itu mujizat. Artinya di mulutmu jangan sekali-kali kau mengeluh, kau bilang begitu dan begitu. Itu hukumannya. Tuhan bikin 40 tahun satu generasi dan mati semuanya. Tuhan bilang apa? Biarin semuanya. Kau bikin 40 generasi, ini Tuhan budakin mati semuanya. Tuhan marah. Mati gak ada kuburannya. Biar dimakan bangkai, tulang kering hancur semuanya. Bayangin kalau orang mati gak ada kuburan kayak gimana coba? Bagaimana mau dikubur orang di padang gurun? Betul gak? Baru dikubur dia kan gak lama ketiup angin nongol lagi orangnya. Betul gak? Gimana mau dikubur? Ya kan? Bayangin Tuhan marah-marah gak Tuhan? Burung-burung itu namanya burung-burung. Ya kalau jadi kita lihat itu burung kodor atau burung pemakan pelongkai itu terbang makan mayat manusia. Hati-hati kalau kita anak Tuhan tidak mengucap syukur. Kau sudah melihat mujizat, terus kau dijaga, kau diberkati walaupun sedikit, kau tetap mengucap syukur. Amin. Kau setia dengan yang sedikit, lama-lama menjadi, setelah itu menjadi gunung. Betul? Yang penting tetap setia. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Tuhan akhirnya serah terima dengan Yosua dengan Kaleb, ya kan? Yosua dan Kaleb itu suruh pergi tanah yang dijanjikan Tuhan itu, ya kan? Musa gara-gara marah Tuhan Musa dipecat, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu digantikan oleh pembantunya yang bernama Yosua. Mau tahu kenapa? Musa, lu dulu pangeran, betul nggak? Gua pilih lu sombong kali lu, bener nggak? Pendidikan lu tinggi, betul nggak? Pembantu lu dan hari-hari nyuci celana dalam lu, betul nggak? Ya, lu bersihin lu segala macam, yang beresin ranjang lu segala macam, buat jadi nabi lu. Dibilang lu, emang gua nggak bisa, betul nggak? Kurang ajar lu ke Tuhan, kurang ajar nggak? Kau menghina Tuhan, Tuhan bikin dihina lagi sama Musa sama Tuhan, hina lagi nggak? Musa diem aja takut, sampai nolak Tuhan kan? Nah akhirnya dipimpinlah oleh Yosua. Pertama kali begitu masuk itu tanah Kanaan ada tembok. Oh, namanya tembok yang terkenal, namanya tembok Yeriko. Betul-betul. Tuhan bilang, firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua, keren kan? Firman Tuhan datang kepadamu. Kau akan menguasai raja-rajanya dan pahlawannya, betul nggak? Pahlawannya yang gagah perkasa ada dalam genggamanmu. Keren kali, itu ya. Tapi jangan lupa bawa tabut, gitu ya. Tabut itu kekudusan
Dan ada kuasa Tuhan di situ. Ada kuasa dalam namanya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, dalam domba anak Allah. Amin. Jadi tembok Yeriko itu diputerin rumah dia sampai 7 kali. Lagi itu rubuh temboknya. Gimana ceritanya itu tembok cuma diputerin demi nyanyi serubuh? Kamu boleh cari tuh ya, guru matematika, fisika ya, atau ahli apapun bagaimana caranya. Kalau ada yang ketemu rumus kamu kasih tahu saya mau belajar. Apa San? Artinya apa? Sekeras apapun, seberat apapun masalahmu, naikkan pujian, sembah Dia. Amin. Betul kan? Betul. Kau melihat tembok ini besar, bahkan gunung ini besar. Jangan lupa Tuhan lebih besar dari tembok, Tuhan lebih besar dari gunung. Betul apa betul? Tepuk tangan buat Yesus. Firman Tuhan berkata, mari kita buka Mazmur 22 ayat 3. Haleluya, baca firman Tuhan sama-sama. Tunggu dulu. Haleluya. Kita baca. Haleluya. Ya udah, coba. Mazmur 22 ayat 3. Ayo. Tuh, 2 dan 3. Allah, aku berseru. Terus. 22 ayat 3. Pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi aku juga tidak terang. Salah. Nah, ayat yang keempat. 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam dan terpuji-pujian umat Israel. Artinya, pada saat kau menyembah Dia, Dia turut, Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kau bisa melihat yang kelihatan itu tidak mungkin tembok Yeriko itu bisa dihancuri pakai tanganmu, betul nggak? Dengan bulu masalahmu kau tidak mungkin kau bisa hancurin, betul nggak? Bahkan kau minta tolong sama siapapun, nggak ada yang sanggup, betul nggak? Kau boleh pakai pengacara paling hebat, nggak ada yang sanggup. Bahkan pimpinannya nggak ada butuh sanggup. Semuanya tidak ada yang mungkin kalau Tuhan mau. Pada saat kau datang menyembah Dia, kau naikkan pujian. Kau ingat cerita tembok Yeriko? Orang menyanyikan, nyanyikan itu, pakai kabut, memuji-puji Tuhan dengan seragam musik dan terbana. Itu gila-gila berteriak bersorak-sorai, betul kan? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, betul kan? Itu tembok tuh rubuh. Otomatis tuh raja, betul nggak? Dan para pahlawannya, itu jagoan-jagoannya itu gemeteran, belum ngapa-ngapain. Jadi nggak dipapain, diserahin semuanya. Betul nggak? Itu artinya Tuhan bisa sanggup menyelesaikan masalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Lanjutkan. Cerita tentang zamannya Nabi Eli, Imam Eli. Di mana bangsa Israel itu setiap perang dari zaman Musa, zaman Yosua, perang kalah, waduh, ya kan? Di zamannya mereka, ya, mereka ini berpikir, oh ya udah dah, takut Tuhan saya tahu di Silo, kita cukup kuat, ya kan? Kita perang nggak pernah kalah. Dia lupa yang berperang bukan manusia, yang tidak kelihatan itu semuanya, betul-betul. Dan peranglah mereka melawan orang Filistin. Maka begitu mulai dipukul jatuh, ya sudah mulai dipukul jatuh, sudah mulai goyang, 4.000 pasukan Israel meninggal dunia. Dan dia teringat bahwa kabutnya itu ada di Silo, betul kan? Maka diambil kabut di Silo itu, dia bawa ke situ. Mereka bersorak-sorai dan orang Filistin gemeteran. Apa? Mereka mengambil kabut.
untuk orang Israel. Kenapa kau takut? Lawan kami. Nah, orang gelisah bilang, ini dengar itu orang manusia ini. Ini pasti sesuatu yang mengatakan, ya kan? Ini suaranya beda nih. Maka orang Filistin tadi takut jadi berani. Maka dipukul kalah bangsa Israel itu. Total yang meninggal kurang lebih ada 30.000 orang lagi. Ya, tidak pernah orang Israel kalah segitu banyak. Dan salah satu pasukan Israel datang ke Imam Eli. Imam Eli itu usia sudah 98 tahun. Dia gemuk. Dia ceritakan, oh ya, kami belum pernah kalah. Baru kali ini kami kalah. Terus kalah sama siapa? Bangsa Filistin. Hah? Kenapa Tuhan tidak bilang kita? Gitu kan? Iya, karena kabut itu dicuri. Kaget dia dicuri. Karena dia gemuk 98 tahun ya. Overweight mungkin beratnya 200 kilo ya. Begitu dia jatuh kepalanya patah. Dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, kalau udah tua jangan gemuk-gemuk. Ya, udah contohnya Imam Eli belajar dari kitab ya. Alkitab karena bohong. Perhatikan, kenapa bisa kalah dan takut? Kita baca firman Tuhan yuk. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Kita baca firman Tuhan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Ya, firman Tuhan demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan, keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Di sini ada kepalsuan. Lu dari awal tidak minta tolong sama gua. Doa aja kagak sama gua mau perang. Betul nggak? Gua izinin juga kagak. Betul bu? Lu main perang-perang aja lu udah kalah baru jadi gua lu. Lu kira gua sampah apa? Betul nggak? Kau penuh dengan kepalsuan. Ku izinkan kau kalah, dipukul kalah mati 30.000 orang. Ngeri nggak? Ini ada satu orang pukulan keras Tuhan bilang, jangan sekali-kali kau tinggalkan aku. Kau kira aku apaan? Betul nggak? Kamu kira si penang apa? Jimat apa? Betul nggak? Kalau orang zaman sekarang ya kan, kalau pergi ke dukun ya kan pulang bawa kantong. Ya, kantong orang tadi semerah. Kalau orang-orang Jawa bawanya kantong kecil isinya kris. Ya. Kalau kantong yang isinya dibuka itu isinya daun kering. Ego. Kris ya kan, seludail langsung hilang krisnya. Saya sering ya berantem ya di udara ya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya pernah melihat namanya pandau terbang, keris terbang ya, bola-bola api ya, bom apa terbang-terbangan itu saya lihat. Semuanya itu nggak ada yang bisa lawan anak Tuhan. Amin. Kita lanjutkan hari ini, saya nggak khotbah itu ya, tapi hari ini ya memang Tuhan bisa dibegoin. Kau mau berdoa aja, sebelum berdoa aja Tuhan tahu isi hatimu kau mau ngapain. Hatimu bengkok datang kepadaku, kau nangis-nangis caranya begini. Si ibu itu begini Tuhan. Biarkan aku rasa begini tuh, bikin dia rasanya lebih dari saya. Boleh nggak begitu? Ada nggak orang berdoa begitu? Apa yang kurasakan? Biarkan dia rasakan lebih lagi. Tuhan kalau dia 100 kali lipat Tuhan, dia suaminya rasain, neneknya suaminya, bapaknya, neneknya semuanya sudah rasain, anak cucunya rasain semua. Tuhan diajar-ajari. Emang yang punya hukum siapa? Kita mau punya Tuhan. Semenjak kita lahir baru, kita nggak punya apa-apa. Yang punya apa? Punya maaf. Nggak punya marah. Betul nggak? Yang lain udah nggak punya lagi. Emosinya nggak boleh, egoisnya nggak boleh kan? Malah duanya seperti itu. Tapi saya yakin di gereja sono yang ada di gereja sini memang ada ya. Amin. Amin. Lanjut. Bayangin, orang
Filistin senang. Wah, dia dapat tabut. Ya, dia taruh di tabut ini, sakral nih. Dari zaman Musa terkenal nih, gara-gara tabut ini ya, orang yang Israel itu hebat, ya kan? Kali ini bisa kita dapat tabutnya, berarti Tuhan ada di pihak kita. Wah, dia pikir begitu, ya kan? Dia lupa Tuhan itu hanya Allahnya Abraham, misalnya bukan Allah Filistin. Dia taruh di kuil, betul nggak? Di kuil itu ada dewa Dagon namanya. Dewa Dagon itu kayak orang tol, ya kan, bisa ngeliat matanya melek tapi nggak bisa ngelirik kali kanan, ya kan. Diam aja begitu kan ya, pagi siang sore bilang berkaton, diam aja nggak berubah. Makin lama makin jelek karena banyak rumputnya, gitu kan. Ya yang begitu disembah, tabut ditaruh di situ, marah nggak Tuhan? Marah. Besok pagi itu kepala Dagon hilang, tangan Dagon hilang, kakinya hilang, tinggal badannya doang. Betul. Marah ya kan, ada yang berani masuk. Mau tahu nggak, Tuhan kalau marah dia dapatkan tutup. Dibikin orang-orang di negeri itu korengan semuanya, negerinya korengan musuh itu, teriak-teriak, gonjol hati dulu. Ini pasti Allahnya Abraham, Israel itu marah sama kita. Akhirnya dipanggil ahli nujum, orang pintar, dukunnya orang Filistin, betul nggak? Dukunnya orang Filistin itu punya supranatural, dan dia melihat bahwa Tuhannya, Allahnya Israel marah, supaya nggak marah dibalikin. Bagaimana cara balikinnya? Nggak bisa main gotong balikin begitu aja. Tentunya ada mahar. Orang bilang ya, ada sesuatu ya, korban bakaran bicara apa, pengampunan dosa, yang ngasih emas, ngasih apa, kayak orang mau ini, kayak orang mau apa, mau mempersunting gitu kan, mau mengambil ini kan, mau mempersunting istri gitu kan, buang emas banyak apa segala macam, ini buat apa? Buat ini supaya Tuhan jangan marah. Tapi Tuhan luar biasa, amin. Amin. Akhirnya itu tabut kembali lagi. Nah, masuklah ke zaman. Di situ kan dekat zaman Daud. Ya. Zaman Daud, kebetulan tabut itu ada di rumah Abinadab. Ya, Daud itu mengumpulkan 30.000 pasukan tentaranya, kan? Yang spesial, orang-orang pilihan untuk membawa tabut itu pulang ke negeri Daud, ya, ke kota Daud. Di dalam perjalanan itu sangat luar biasa sekali, ya. Jauhnya minta ampun ya, kalau kita lihat dari peta itu mungkin bisa berapa negara gitu kalau saya lihat dari Pulau Salang gitu ya. Nah, setiap satu hasta ya, masalah pasar itu dia mengorbankan lembu dikorbankan baru jalan lagi terus sampai ke negeri itu berapa negara itu, bayangin itu. Nah, satu hari namanya zaman dahulu jalan itu tidak terbuat dan pasti kalau hujan ada lubangnya, betul? Nah, tergelincirlah tabut itu. Tentaranya yang bernama Usa bermaksud baik, pegang tabut itu supaya jangan jatuh ke tanah, ya. Tapi karena tabut itu kudus, penuh dengan kuasa Allah, maka seketika Usa tersambar petir, dia mati geledek, langsung berdiri, langsung dia pulang ke surga. Tapi nggak tahu ke surga ke neraka deh ya. Seperti itu ceritanya. Dan akhirnya ketakutan dan setengah mati, maka diputuskanlah kebetulan sampai di negeri orang-orang hitam. Itu negeri orang-orang hitam, kalau kita bilang orang-orang Afrika, maka dititiplah tabut itu di rumah Obed Edom. Obed Edom, karena tabut itu terkenal, tersohor dari seluruh negeri ke negeri, dari bangsa ke bangsa, dari suku bahasa dan bahasa, semua tahu tabut ini keramat, betul kan? Tabut ini adalah Allah, orang-orang semua tahu. Walaupun Obed Edom ya kepercayaan dari tradisi kakek nenek moyang, tapi dia tetap percaya itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Amin. Maka Peter ya, tabut ini diterima Obed Edom pinternya ya, dia beli kemenyan mur dan emas ya, dia bakar, dia persembahkan buat Tuhan, dia nyanyi-nyanyi di tabut itu.
Kayak kita di sini kan. Jadi, nggak berhenti setiap hari. Kebetulan Obed Edom punya 3 orang putra, dan 3-tiganya sama bapaknya sama istrinya, saya yakin sekali mereka menyembah tabut itu. Ya, maka sudah pasti Tuhan hadir. Amin. Amin. Kalau Tuhan hadir, nggak mungkin tangan kok. Kong. Tuhan pasti Tetap. berkatnya itu sampai ke negeri-negeri dari bangsa-bangsa, suku bahasa. Artinya ke luar negeri sampai ke Sohor. Di dalam 3 bulan, hampir seluruh dunia itu tahu anaknya Obed Edom itu sangat diberkati. Amin. Amin. Maka terdengarlah berita itu sampai ke kota Daud. Daud ketakutan setengah balik. Silakan Daud pasti silakan aja. Kalau dibiarkan begitu aja, kekayaan dari kerajaan Daud ini bisa pindah ke saudara semua. Betul kan? Maka diputuskanlah untuk segera dibawa pulanglah ke negeri Daud. Tuh. Dan kebetulan hobinya Daud itu adalah perang. Memang disuruh sama Tuhan untuk mengumpulkan emas dari zaman Musa sampai zaman Daud. Itu perang, ngumpulin emas. Buat apa? Bangun bait suci. Daud punya kesalahan. Sekalipun kamu raja, sekalipun kamu nabi, tetap masih manusia. Cepat banget bikin salah. Saya ingat, ini kita harus bisa ngampuni. 9 kali kita berbuat baik, 1 kita berbuat salah. Yang 9 dilupakan, yang 1 diangkat, kita dimusuhi. Itu yang kenyataan di lapangan. Tuhan, Daud itu di mata Tuhan benar. Satu hari dia ketolongan. Namanya kerajaan dia itu di atas negerinya. Dia melihat ada perempuan Mahenoy cantik sedang mandi, dia nggak pakai baju, mungkin dia lihat itu siapa. Dia panggil bujangnya, dia bilang itu istri dan panglima jenderal perang. Akal bulu sejalan, dia kirim panglima jenderal di mana? Ada di barisan belakang, suruh dia ke barisan depan. Dengan maksud kalau ada apa-apa mati dulu. Kebetulan perangnya dipimpin oleh panglima jenderal itu dan kalah. Belum pernah loh. Daud perang belum pernah kalah loh. Kali itu kalah. Dan istrinya itu yang bernama Betseba. Tahu itu kan? Dan istrinya itu dibawa ke kamar. Namanya raja ya. Ngomong dia suka dia. Siapa? Oh saya istrinya si ini. Tuh buka baju. Berani kan kita buka? Berani kan? Namanya raja. Dia punya. Dia buka. Dia bugit. Hidup ke saya. Deket saya udah. Akhirnya disetubuhi. Tuhan tahu nggak? Tuhan marah nggak? Tuhan bicara sama nabinya bernama Nathan. Betul? Di situ Tuhan marah loh. Ya. Dan akhirnya Nathan seorang nabinya Daud. Dan Nathan minta Daud agar mengumpulkan semua jenderal, ya kan, bupati, wali kota, gubernur, ya, dan menteri-menteri untuk datang menghadap raja di depan orang banyak. Dibikin malu. Dan Nabi Nathan bertanya kepada raja, baginda raja, apabila seorang mempunyai seekor domba yang gemuk, dia sangat sayang, dia piara, dia rawat begitu luar biasa. Terus tuannya pergi, domba itu dicuri, maka disembelih. Hukuman baginda raja itu apa? Ngeri kali ya. Lalu ngomongnya gampang ya begitu, kurang ajar nih bilang. Enak aja itu orang punya main ambil aja, betul gak? Orang bicara bagus-bagus, betul gak? Orang kayak gitu dia kasih ampun, potong kepalanya. Baginda raja, saya mau katakan siapa? Baginda raja orangnya. Tepuk tangan buat itu. Saya kasih tahu, kenapa sih ketukaran? Sekalipun kamu ya seorang raja atau nabi, tetap masih manusia. Betul? Begitu disebut begitu, Daud di depan orang banyak itu dia nggak tahu malu loh. Dia nangis-nangis dan teriak-teriak loh. Semuanya boleh ngambil, tapi jangan ada roh Tuhan dalam punya ambil. Tuhan tahu kalau roh Tuhan diambil, selesai hidupnya.
seperti kita, Roh Kudus kita diambil, selesai hidup kita. Amin. Jangan kau sangkal dia. Dan akhirnya Tuhan mengampuni, maka lahirnya Salomo. Dan di situ Tuhan berbicara sama Tuhan, emas sudah kekumpul cukup banyak, rasanya kalau hitung-hitung buat bangun bait suci udah cukup. Sebagai hukuman, tanganmu satu berdarah, hukumannya kau tidak boleh membangun bait suci. Nanti anakmu dari hasil perjinan ini yang akan membangun bait suci. Dibikin malu lagi sama Tuhan kan? Dibikin malu lagi kan? Raja lo, orang terhormat lo, bener gak? Anak selingkuhan lo, betul kan? Inklusif. Mau gak berani lo, ya kan? Mau marah juga gak berani. Tapi saya pernah pergi ke Israel, saya melihat makamnya Daud itu sangat sakral, sangat disebayangin sama orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang kepercayaan Talmud ya, gitu ya, makamnya itu bagus banget. Tapi makamnya Salomo saya tidak pernah ketemu. Nanti saya cerita, anaknya Absalom saya sedang lihat. Kalau kita pernah melihat, tahu nggak orang zaman dulu kalau dewa mabok itu kalau minum tuh, kalau Cina tuh, botol minumnya kayak gitu tuh, tahu kan? Yang botolnya bulat gitu, tahu kan? Yang kecil, tahu kan? Ah, kuburannya kayak gitu, kuburan Absalom. Terus kita lanjutkan, setelah itu zaman Sulaiman, zaman Salomo itu pun tidak sanggup membangun. Saya tidak menceritakan terlalu banyak, ada semuanya masih jauh. Di situ dia akan karena apa? Tuhan tidak berkenan. Akhirnya sebelum itu Salomo itu yaitu sempat berbuat menyimpang. Dia punya 700 istri, 300 selir. Kita aja ya, kalau punya 2 istri aja di rumah ya, namanya panci, sendok, garpu ya, kompor gas ya, benar nggak, meja makan, kursi apa terbang bolak balik ya, perang dunia ketiga nggak kelar-kelar, betul kan? Itu yang terjadi sama Abraham ya kan, sama Sarah dan Hagar. Nah, apalagi zaman sekarang ya, zaman itu ya bagaimana supaya bisa ya semuanya berakur seribu-seribunya, tentunya ada sesuatu ya, sesuatu yang menyimpang. Memang kuasa itu dikasih ke dia untuk membangun bait suci. Bait suci itu terbangun akhirnya pakai kuasa itu. Tapi kuasa yang sama itu dipakai untuk mempengaruhi perempuan-perempuan itu biar pada takluk sama dia. Makanya di kitab suci yang lain ya, ada yang mengajarkannya. Kalau kita lurus perempuan 3 kali gitu ya, perempuan bisa nurut. Di kitab suci yang lain yang ini ya. Berarti ya. Jadi itu adalah salah satu kitab yang hilang. Kitab Salomo yang bilang di sana. Udah tahu ya, semenjak Yesus mati di kayu salib, dialah tabut itu. Amin. Tabut itu sudah hilang. Zaman itu perang ya, kerajaan Salomo itu habis semuanya, tabut itu hilang. Nggak tahu kemana sampai sekarang nggak ketemu. Ada yang ngomong di Mesir, ada yang ngomong ada di Ambon, ada yang ngomong ada di Depok, ada yang ngomong di Lenteng Agung, tapi semuanya itu baru katanya. Tapi kembali lagi kata Yesus, lu mau saya cari, udah biarkan itu berlalu, betul kan? Dan aku sudah datang. Aku kan Allah yang menjadi manusia. Dulu kau sembah itu ya, kau sembah diriku. Sekarang kau sembah aku datang sebagai manusia, sembahlah diriku. Aku sudah kembali kepada Bapa. Pada saat Tuhan mengajak muridnya bernama Yohanes, Yakobus dan Petrus, dia jalan naik ke atas gunung selama 6 hari sampai di puncak gunung itu. Gunung itu Tuhan kasih nama Gunung Tabor. Tuhan di atas puncak gunung dia berubah rupanya, kan? Begitu dia berubah rupa, orang-orang Petrus langsung ngomong, begitu indah Tuhan, aku melihatmu Tuhan. Yang lain takut, tapi kan
berubah dia. Gimana kita nggak takut ya? Petrus aja nih orangnya sibuk. Datang Musa, datang Elia. Dia ngomong begini, aku dirikan satu kemah buat Tuhan, satu buat Musa, satu buat Elia. Makanya kalau Petrus itu ya alirannya itu ya Katolik. Gereja terbanyak, terbesar di dunia itu Katolik. Kenapa? Karena gurunya itu ada demen bikin gereja, maka pengikutnya itu bikin gereja di mana-mana. Kalau kita pergi ke Israel, gereja semua yang ada di Israel itu dibuat sama orang Vatikan. Jadi saya cerita lagi, di situ Tuhan mengatakan, di situ langit terbuka. Langit terbuka, terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Langit bumi dengarkanlah dia. Betul tak? Artinya semua yang ada di langit, yang ada di surga, yang ada di bumi, bahkan kolong langit, bahkan neraka, harus nurut sama Tuhan Yesus. Makanya kalau kau menyembah pertama kali di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang nanya sama saya, Pastor, lu bisa begini, bisa begitu, gua agak curiga, maksud lu apa? Lu nggak, Bu? Saya berdoa selalu saya awali dalam nama Tuhan Yesus. Nggak mungkin datang rosetan bawa saya kemana-mana, nggak mungkin. Kalau saya bisa begini, lu nggak bisa, lu ngiri lu ngomong begitu, betul nggak? Kalau ngiri positif dong. Kalau dia bisa minta Roh Kudus, masa dia nggak dikasih, masa gua nggak dikasih? Gitu, ngiri positif. Jangan lu bilang isinya itu roh apa? Tuh, tanpa kau sadari, kau sudah mendukakan, menghina yang tidak kayak tadi dulu. Betul? Amin. Pemain musik ke depan, kita berdoa. Dengan Tuhan begitu sederhana pada hari ini, tapi kita percaya semua yang mendengarkan diberkati Tuhan ya. Coba dari iman berdiri ya. Saya bacain sampai 2 ayat penting sekali. Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demikian kebenaran Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan dirimu ya. Ingat, sebelum kau berdoa begini begitu, jangan kau bermacam-macam, apalagi kau tidak kudus, amit-amit sebelum baik ya. Saya ngomong, kamu harus bersih ya. Orang kira lagi bisa cuci kecian, masa kamu kagak ya? Kamu gosok gigi misalnya, itu bukan apa? Kamu tanda menghormati Tuhan. Betul? Kau harus bersih. Apalagi hatimu itu banyak sampah, itu tidak boleh kau beban. Jangan kau beban pada Tuhan. Datang menyembah Dia, beban terus. Amin. Kedua, firman Tuhan Matius 12 ayat 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan bilang ya. Ayat yang berikutnya, ini tanda kau mengasihi Tuhan. Dengan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih dari utama daripada hukum yang kedua ini. Itu Tuhan bilang apa? Kalau kau ingin menyembah Tuhan, kau harus mengasihi sesama. Walaupun yang menyakitimu, melukaimu, bahkan mohon maaf ya, ada yang dirugikan, bahkan ada yang diambil nyawa dari keluargamu, dibunuh sama dia, tapi kau masih bilang, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Secara lahir dan batin, kalau orang Islam bilang ya, secara lahir dia akan sesama, secara batin dengan yang Maha Kuasa, maka kau layak menyembah Dia. Kita ke depan jadikan satu pujian walau 1000 rebah. Berdiri. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Setiap